Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, di video ini adalah di mana para habib-habib sekarang mulai goyang ya. Bahkan sudah sebagian besar mengakui bahwa dirinya bukanlah keturunan Nabi Muhammad, bukan dzurriyyah Nabi Muhammad ya. Bahkan ada habib yang sudah legowo. Dia bilang, ya sudahlah kalau memang kita ini bukan dzurriyyah Nabi Muhammad, ya sudah terima saja ya dengan lapang dada, begitu katanya. Itu berarti menunjukkan bahwa mereka tuh sudah tidak sekekeh dulu ya. Sekarang sebagian besar sudah mengakui bahwa dirinya itu bukanlah dzurriyyah langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga diperkuat oleh Nakobah internasional ya. Nakobah itu kira-kira dewan atau lembaga yang mensahkan seseorang itu turunan Nabi atau bukan ya. Kalau di Indonesia ya untuk menentukan dia seorang pejuang, pahlawan atau bukan, ya itu ada lembaganya sendiri. Lembaga yang mengesahkan seseorang diakui sebagai pahlawan atau tidak. Nah, kalau di perhabiban itu namanya nakobah. Nah ini aja diperkuat oleh nakobah dari Yaman mengakui bahwa 21 klan Ba'alawi, 21 suku daripada klan Ba'alawi tidak ada satupun yang dzurriyyah Rasulullah. Terus nakobah Mesir juga mengatakan Ba'alawi bukanlah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Juga nakobah dari Iran mengatakan mereka kaum Ba'alawi bukanlah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Jadi apalagi nakobah-nakobah internasional sudah menyatakan bahwa kaum Ba'alawi itu bukanlah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Hanya di Indonesia lah yang masih ada habib mengaku cucu Nabi. Di timur sana, di timur tengah sana, negara-negara Arab, tidak ada yang berani saya cucu Nabi, saya cucu Nabi. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasul. Pret. Tidak ada itu di timur tengah. Sekarang saya tantang Bahar sama Rizik. Berani nggak keluar-keluar di Arab Saudi? Saya adalah cucu Nabi. Berani nggak? Potong jari saya kalau mereka berani. Pasti tidak berani. Hanya di Indonesia lah. Karena Indonesia ini masih ada kibul-kibul yang SDM rendah masih bisa dibodohi. Dan ada kiai-kiai juga, kiai. Saya pikir kiai sudah teruji ya kepintarannya. Tapi ada juga yang membela habib-habib yang ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul palsu. Ada, heran sekali kan. Untuk itu, ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Kalau Kiai Imad bilang, oh ente nggak bisa, ente tertolak, ente rungkat sebagai habib, ya udah, terima aja. Sesuai penelitian nasab, sesuai penelitian sejarah, bahwa Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi. Akan tetapi di akhir zaman ini banyak yang mengaku sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ba'alawi ini bukan keturunan bangsa Arab. Itu yang ada ilmunya. Hari ini salah satu cara untuk pembuktian Ba'alawi keturunan Nabi kalau mengaku. Sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya. Akhirnya semua habib Ba'alawi mengakui bahwa dirinya bukan keturunan Nabi Muhammad sampai Yaman. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Akhirnya semua habib Ba'alawi mengakui bahwa dirinya bukan keturunan Nabi Muhammad sampai Yaman. 12 pertanyaan pokok terputusnya nasab Ba'alawi satu pun tidak ada yang mampu menjawab. Permintaan adanya ulama ahli nasab yang mensyaratkan adanya kitab sezaman sebagai sumber kesahihan nasab telah penulis berikan, kitab Rasail fi Ilm Al-Ansab, menyebutkan itu di halaman 183-184, bukti-bukti kitab sezaman baik kitab nasab maupun kitab sejarah yang tidak menyebut nama-nama Ba'alawi dari abad 5-9 telah penulis berikan.
Semuanya tidak menyebut nama-nama nasab para Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apalagi? Mereka kembali lagi mempermasalahkan nasab cukup diisbat dengan teori syuroh wal istifadoh. Penulis telah sampaikan pendapat para ulama bahwa syuroh wal istifadoh tidak dapat digunakan jika bertentangan dengan sumber-sumber sezaman. Sumber sezaman dengan nama-nama nasab Ba'alawi dari abad 5 sampai 9 tidak menyebut nama-nama itu sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan nama-nama itu sebagian hanya nama fiktif belaka. Lalu apalagi? Kitab Syajarah Al-Mubarakah kembali dipermasalahkan. Katanya bukan karya Imam Fakhruddin Al-Razi, wafat 606 Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab itu jelas kitab Imam Fakhruddin Al-Razi. Dicatat dalam manuskrip itu bahwa ia kitab yang ditulis Imam Fakhruddin Al-Razi, manuskripnya jelas ada. Tempatnya jelas disebut, nama penulis naskahnya jelas disebut, tanggal penulisan naskahnya jelas disebut. Lalu apalagi? Mau mencari kitab sezaman dengan Ubaidillah di abad 4, tidak akan menemukan. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi dan Muhammad bin Alwi di abad 5, tidak akan menjumpai. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi II, Ali Khalikosam, Muhammad, Sahib Mirbat, dan Ali Ayah Fakih Mukodam di abad 6, tidak akan terdeteksi. Mau mencari kitab sezaman dengan Fakih Mukodam, Alwi Ibnul Fakih di abad 7, tidak akan terkonfirmasi. Mau mencari kitab sezaman dengan Maula Dawilah dan Abdurrahman Assegaf di abad 8, tidak akan nampak. Kenapa tidak akan menemukan kitab yang sezaman di semua tingkatan itu yang menyebut mereka sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya hanya satu. Karena mereka memang benar-benar bukan cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bahasa apalagi penulis harus menyampaikan? Jika, umpamanya, keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain tidak ditulis dalam kitab sezaman dengan mereka antara abad 5 sampai 9, bolehlah kita menyatakan bahwa nasab Ba'alawi juga ketika tidak disebut bukan berarti tidak ada. Tetapi kenyataan menyatakan dari abad ke-5 sampai 9 itu cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain ditulis dan disebutkan. Anak Ahmad bin Isa ditulis dan disebutkan setiap generasi. Tetapi di antara cucu Nabi Muhammad yang ditulis itu tidak disebut ada yang namanya Ubaidillah dan keturunannya. Lalu berdasar apa orang harus percaya Ba'alawi sebagai cucu Nabi ketika leluhurnya tidak disebut sebagai cucu Nabi? Apakah kita harus berpura-pura mengakui dan berpura-pura menemukan? Atau apakah demi membela nasab Ba'alawi, seseorang harus berdusta dengan membuat manuskrip sezaman yang palsu? Penulis kira surga dengan segala keindahannya sangat mahal untuk ditukar dengan kedustaan untuk menyenangkan hati Ba'alawi. Lalu ada yang mengatakan, Ibnu Hajar di abad 10 Hijriyah dan yang lainnya mencatat nasab Ba'alawi sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis jawab, betul para ulama besar di abad 10 Hijriyah itu mencatat. Tetapi mereka mencatat di abad 10 itu, karena sudah ada pengakuan dan penulisan kitab dari Ba'alawi di abad 9 Hijriyah yang mengaku sendiri bahwa mereka adalah cucu Nabi, lalu ulama-ulama ini mengutip. Orang mengutip bisa salah. Ulama tidak ada yang maksum. Mereka bisa salah menerima informasi yang mereka dengar lalu mereka catat dengan husnuzon tanpa meneliti. Itu biasa terjadi. Dan itu tidak berdosa. Penulis sendiri dulu telah mengisbat nasab Ba'alawi dalam kitab penulis, Al-Fiqroh Al-Nahdiyah. Lalu sekarang, ketika penulis tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi, penulis menarik isbat itu. Jika Ibnu Hajar masih hidup dan mengetahui dalil-dalil keterputusan nasab Ba'alawi, tidak mustahil Ibnu Hajar akan menarik kembali pendapatnya itu. Begitu juga ulama yang lainnya. Ulama yang sudah wafat telah menjalankan tugasnya yang mulia sesuai dengan hasil ijtihadnya. Mereka mendapatkan pahala dengan ijtihadnya itu. Mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Zaman ini adalah zaman kita yang masih hidup. Mari kita laksanakan tugas kita sebaik-baiknya sebagai ulama, dengan mengetengahkan sumber-sumber yang lebih mudah kita dapatkan daripada zaman Ibnu Hajar dan yang lainnya itu. Bagi Ba'alawi,
Jangan malu mengakui bahwa hasil ijtihad leluhurnya yang mengatakan mereka adalah keturunan Nabi Muhammad adalah salah. Itu bukan hal yang hina. Bahkan, leluhurnya bisa jadi akan berterima kasih kepada Anda semua. Karena dengan itu kesalahan selama ini tidak akan terus berlanjut sampai hari kiamat.